Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kisah Islami memiliki banyak nilai dan hikmah yang dapat diambil sebagai inspirasi dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini kita membahas beberapa kisah inspiratif dari sejarah Islam. Melalui kisah-kisah tersebut, kita belajar tentang keimanan, keikhlasan, ketabahan dan banyak nilai positif lainnya yang dapat membantu kita mengatasi tantangan hidup. Di video kali ini kita membahas tentang salah satu sahabat Nabi yang cukup terkenal bernama Abdullah bin Zubair. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang berperan penting dalam sejarah Islam dan pada masa awal perjuangan Islam dan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dengan demikian kita mendapatkan lebih banyak informasi tentang kehidupan dan perjuangan Abdullah bin Zubair baik dari segi agama maupun sosial politik. Dengan mempelajari kisah hidup dan perjuangannya, diharapkan dapat menginspirasi dan mengajarkan kita tentang kehidupan Islami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari kisah-kisah inspiratif sejarah Islam. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anha adalah salah seorang sahabat istimewa karena hijrahnya dalam kandungan. Ibunya juga seorang yang istimewa, Asma binti Abu Bakar, yang berperan penting saat kaum Quraisy mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya untuk dibunuh di awal hijrah. Ayahnya adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga semasa hidupnya, salah satu dari 10 sahabat, Zubair bin Awam radhiyallahu anha. Tuhan menambahkan keistimewaannya karena dia adalah bayi pertama yang lahir selama hijrah. Tak terbayangkan betapa sulitnya Asma binti Abu Bakar untuk bergerak, dia hamil pada zaman dahulu kala harus berjalan kaki hampir 500 km di tengah teriknya gurun. Ketika dia baru beberapa hari di Kuba, dia melahirkan dan bayinya dibawa ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mencium pipi dan mulutnya hingga ludah Nabi masuk ke mulutnya dan menyebut nama Abdullah. Tak cukup berhenti di situ, seluruh umat Islam, baik muhajirin maupun ansar, menggendong bayi Abdullah keliling kota Madinah sambil mengulang tahlil dan takbir. Apa yang sebenarnya terjadi? Rupanya beberapa waktu sebelum orang Yahudi menyebarkan berita bahwa dukun mereka telah menyihir orang Muslim menjadi mandul. Ancaman itu tidak main-main bagi masyarakat Madinah, karena pada awalnya mereka memandang orang Yahudi sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Namun dengan lahirnya Abdullah, mereka mendapat bukti bahwa Yahudi hanya menyebarkan berita bohong. Ibnu Zubair hanya dalam masa kecilnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, namun itu sudah cukup baginya untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan kokoh dalam Islam seperti kedua orang tuanya. Dia membawa bayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berusia 7 tahun dan dia menerima bayat sementara dia biasanya tidak menerima bayat dari anak-anak. Ia tumbuh menjadi ahli pujian, seperti orang tuanya dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Ia mengisi kesehariannya dengan membaca dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi melihat penyakit gondok dan menyuruh Ibnu Zubair untuk membuang atau mengubur darah yang keluar dari kepalanya. Ibnu Zubair membawanya, tapi bukannya dibuang, dia malah meminumnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya kemudian, dia bertanya, "Wahai Abdullah, dari mana kamu mendapatkan darah dari cangkirku?" Ibnu Zubair berkata, "Aku dimakamkan di tempat yang paling tersembunyi, wahai Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang dilakukan Ibnu Zubair, hanya tersenyum dan kemudian berkata, "Dia yang mengalir darahku, api neraka tidak akan menyentuhnya." Sejenak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir seolah-olah melihat jauh, lalu berkata lagi, "Tapi bagaimanapun, kamu membunuh seseorang, atau orang itu membunuhmu." Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti ramalan tentang akhir hidup Ibnu Zubair. Bahkan saat lahir ia pernah mengibaratkan bahwa Ibnu Zubair itu seperti domba yang dikerumuni harimau berbulu domba. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, ia bergabung dengan tentara Muslim yang bersiap menyerang tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang,
sedangkan pasukan Muslim sendiri hanya memiliki 20.000 orang. Pemimpin pasukan adalah Gubernur Mesir, Abdullah bin Abi Sarah. Tujuan pasukan ini adalah untuk membebaskan Afrika, Andalusia, dan Konstantinopel dari pendudukan dan tirani Romawi. Seorang panglima tentara Romawi bernama Jarjir mengadakan sayembara, siapa yang bisa membunuh Abdullah bin Abi Sarah berhak atas hadiah 100.000 dinar dan menikahkan anaknya. Kompetisi ini juga menyebar di kalangan umat Islam. Abdullah bin Zubair melihat strategi Jarjir sebagai bahaya bermain melawan satu sama lain. Oleh karena itu, dia mengadakan pertandingan ulang dengan izin komandannya. Dia berkata, "Kami tidak perlu khawatir. Kami juga mengumumkan bahwa siapapun yang membunuh Jarjir akan menerima hadiah 100.000 dinar dan berhak menikahi putrinya." Ternyata meningkatkan moral pasukan muslimin melalui rivalitas itu saja tidaklah mudah. Karena itu, Abdullah bin Zubair dan sekelompok sahabat dan sahabat menjadi pasukan garda depan untuk menerobos pengaruh tentara Romawi yang jumlahnya berlipat ganda. Dia berkata kepada barisan depan yang mendukungnya, "Awasi punggungku dan datang dan serang musuh bersamaku." Pasukan ini berhasil memecah belah pasukan Romawi dan terus maju ke satu titik, yaitu tempat Jarjaris, pemimpin dan panglima pasukan. Bak lembaran pecah diterjang ombak, kelompok perintis ini seakan tak terbendung hingga akhirnya berhadapan dengan Jarjir. Abdullah bin Zubair sendiri berperang melawan jenderal Romawi yang ditakuti itu dan akhirnya mampu membunuhnya. Bendera Islam berkibar di pusat komando pasukan Romawi, dan pasukan Muslim yang terus bergerak di belakang mereka berhasil menghancurkan pasukan Romawi lainnya juga. Kemenangan gemilang ini tak lepas dari peran dan kegagahan Abdullah bin Zubair, karena Abdullah bin Abi Sarah, panglima pasukan Muslimin, memberinya kehormatan untuk menyampaikan sendiri kabar kemenangan itu kepada Khalifah Utsman di Madinah. Abdullah bin Zubair tak luput dari suasana fitnah menyusul wafatnya Khalifah Utsman. Dia berdiri teguh oleh Ali bin Abi Thalib, bahkan setelah Ali bin Abi Thalib digulingkan dan kemudian dibunuh, Ibnu Zubair dengan lantang menyatakan penolakannya untuk setia kepada Muawiyah. Ketika Muawiyah menjanjikan putranya Yazid bin Muawiyah untuk menggantikannya sebagai khalifah, ia menolak mentah-mentah. Meski mendapat berbagai ancaman, dia berkata, "Setiap saat, selamanya, aku tidak akan setia pada pemabuk itu." Sangat masuk akal ketika Ibnu Zubair mengatakan bahwa dia menolak tanpa ucapan apapun. Adapun ayahnya Muawiyah tetap dihormati sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai keutamaan dan kelebihannya terlepas dari beberapa kekurangannya. Tapi Yazid tidak punya alasan untuk mendukung dan menghargainya. Mengekspresikan sikapnya kepada Yazid, ia mempersembahkan sebuah puisi pendek, "Melawan kebohongan tidak ada tempat untuk menjadi lembut dan lembut kecuali gigi geraham dapat mengunyah batu dengan lembut." Belakangan terbukti Yazid banyak melakukan perbuatan jahil yang menginjak-injak nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan. Ia tidak memperhatikan ajaran Islam dan kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya ia hanya mengikuti nafsu dan kekuasaannya. Dengan demikian, itulah kisah sahabat Nabi Abdullah bin Zubair yang penuh inspirasi dan hikmah. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu berusaha dan bertindak sesuai dengan kebenaran dan keikhlasan, serta meneladani keberanian dan keteguhan iman yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.